Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu, bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Para leluhur berbincang dengan gembira dalam suasana hati yang ceria. Pihak kubu kultivator kalah. Beberapa leluhur yang tidak ikut serta dalam pertempuran juga menyaksikan dari jauh, seperti Kaisar Dewa Raksasa, leluhur binatang purba, leluhur Puceng, Xiu Sawe, reruntuhan iblis, Kafu, Kaisar Bulu, Pertapa, dan sebagainya. Lagi pula, para leluhur memiliki jumlah yang lebih banyak dan metode kerjasama yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang mereka menggunakan teknik jiwa melawan Yuan dan Yuan belum mampu menahannya. Mogus yang sangat membenci camp kultivator mungkin telah mempersiapkan teknik ini sejak lama. Semua pihak yang menyaksikan menghela napas. Jika Yuan tidak dapat pulih ke puncak kejayaannya, koordinasi ke-8 penguasa hanya akan mencapai 60 atau 70% dari puncaknya, dan tingkat intimidasi akan jauh lebih rendah. Lo Feng dan 7 orang lainnya yang membawa Yuan telah melarikan diri jauh. Dengan penguasaan Starlight atas ruang dan waktu, mereka dapat memastikan pihak leluhur tidak dapat mengejar mereka. Yuan benar-benar terjebak. Ketujuh penguasa itu menatap Yuan saat ini. Ekspresi Yuan tenang, seolah-olah dia sedang tidur. Saudara Yuan benar-benar terjebak, sepenuhnya terputus dari dunia luar. Wulan mengamati. Kita sama sekali tidak bisa membantu. Saudara Yuan, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri, kata Starlight. Lo Feng juga mengamati dalam diam. Yuan selalu menjadi orang yang paling dapat dipercaya di seluruh camp. Namun sekarang, dia telah jatuh ke dalam perangkap. Aku percaya pada saudara Yuan. Jin menatap Yuan tampak tertidur. Kita akan memimpin semua dunia sumber. Saat ini, tidak ada yang bisa menghentikan saudara Yuan. Ketujuh penguasa itu tidak punya pilihan selain menunggu dengan sabar. Di dunia spiritual Yuan, aku sudah menjadi seorang penguasa. Telah lama berdiri di puncak ruang primordial tak berbatas. Mengapa aku harus membatasi diri? Seseorang harus bertindak bebas. Ketujuh penguasa ini masing-masing berhutang budi padaku. Aku adalah pemimpin camp kultivator. Sebagai pemimpin, aku seharusnya menerima yang paling banyak dan yang terbaik. Aku sudah memberi terlalu banyak. Sudah saatnya para penguasa ini membayar hutangku. Leluhur puncak es berkali-kali menipuku. Aku harus membalasnya. Apa yang menjadi hutangnya, aku ingin 10 kali lipat kembali. Kenapa repot-repot dengan banyak hal? Buang saja semuanya. Itulah kebebasan dan waktu luang yang sesungguhnya. Klan ular agung tak terbatas. Aku sudah terlalu lama menanggung mereka. Berulang kali melahap dan membantai. Aku abadi dan tak terkalahkan. Mengapa harus menanggungnya? Sapu bersih, pembantaian tanpa ampun, sama seperti Starlight dan Lo Feng membantai para primordial tingkat dunia, membuat mereka tak berani melahap dunia sumber. Singkirkan semua batasan. Dengan cukup ketegasan dan ketidakpedulian, aku memiliki kekuatan intimidasi yang nyata. Saat ini, Yuan memiliki 7 kesadaran. Selain kesadaran dirinya yang terbentuk selama berabad-abad, ada 6 kesadaran yang dibentuk oleh alam ilusi yang luas yang baru-baru ini dialaminya.
Keenam kesadaran ini semuanya terbentuk secara alami, mengikuti sifat aslinya. Selama masa kultivasinya, karena berbagai lingkungan eksternal yang menekan sifat alaminya, kali ini masing-masing dibimbing untuk membentuk alam bawah sadar. Setiap kesadaran muncul secara alami dari pikirannya yang tak terhitung jumlahnya, menjadi bagian dari dirinya sendiri. Ketujuh kesadaran tersebut secara alami bersaing untuk mendapatkan kendali. Ini bukanlah kelemahanku. Kesadaran utama Yuan merasakan 6 kesadaran. Kesadaran utama setelah cobaan tak berujung sepanjang zaman, tetap yang terkuat dan paling stabil. Satu kesadaran saja dapat menekan 6 kesadaran bawah lain. Namun pada saat yang sama, menekan hal-hal tersebut secara signifikan melemahkan kesadaran pikiran yang digunakan untuk pertempuran eksternal. Semua ini adalah hal-hal yang telah kuinginkan. Keinginan terdalamku bagaimana mungkin bisa dihapus? Yuan menatap keenam alam bawah sadar itu. Mogus berhasil mampu menumbuhkan kesadaran baru dari pikiran-pikiranku yang tak ada habisnya. Karena semuanya berasal dari diriku, aku tidak bisa menghapusnya. Dengan menyadari alam bawah sadar ini, Yuan tahu berapapun lamanya dia tidak bisa menghapusnya. Pengoperasian aturan primordial dengan asal sebagai intinya dapat mencangkup semua aturan. Jadilah terang, jadilah gelap, jadilah baik hati, jadilah serakah, jadilah ganas, dan jadilah riang. Ini semua adalah diriku. Yuan bertindak dengan tegas, dengan kesadaran utama yang terkuat. Ia seketika dan sepenuhnya meliputi 6 kesadaran bawah sadar, membimbing semuanya dengan sistem kesadaran pikirannya yang disebut jalur operasi aturan primordial, secara bertahap menggabungkan berbagai kesadaran menjadi satu. Kesadaran Yuan mulai menyatu, kesadarannya mulai berubah. Dalam proses fusi antara kesadaran utama dan 6 kesadaran lainnya, mereka saling mempengaruhi. Cara kerja kesadaran juga menyerupai cara kerja aturan primordial, asal tidak boleh berubah, bentuk luar selalu berubah. Lo Feng dan yang lainnya tiba-tiba merasakan sesuatu, melihat Yuan membuka matanya. Lo Feng dan yang lainnya agak terkejut. Mereka merasakan perubahan di mata Yuan. Dahulu, Yuan dikenal sebagai sosok yang damai dan pendiam, ramah dan mudah bergaul. Namun kini, tatapan Yuan penuh rasa ingin tahu, seperti bayi yang baru lahir dengan penasaran memandang dunia ini. Saudara Yuan, Jin bertanya, "Apa kabar?" Yuan menyeringai, senyumnya agak berlebihan. "Luar biasa bagus. Aku benar-benar harus berterima kasih pada Mogus. Dia membantuku menemukan diriku kembali. Inilah sebenarnya diriku yang utuh. Menarik, aku belum menyadari sebelumnya. Dunia jauh lebih menarik daripada yang ku ketahui." Mata yang berbeda melihat pemandangan yang berbeda. Yuan kini melihat lebih banyak pemandangan. Lo Feng dan ketujuh penguasa itu saling pandang dan mendapati Yuan berbeda dari yang mereka kenal. "Saudara Yuan, seberapa kuat dirimu?" tanya Moman. Yuan berkata dengan yakin, "Sama sekali tidak berubah." Ini adalah salah satu alasan utama mengapa kesadaran utama asli memilih untuk bergabung. Karena hanya dengan menggabungkan semua kesadaran bawah sadar akan menghilangkan gangguan, dan hanya dengan demikian kekuatan dapat sepenuhnya terwujud. Pakaian ini juga terasa tidak nyaman. Yuan merasa warna jubahnya terlalu kusam. Dengan sebuah pikiran, jubah itu berubah menjadi warna-warni. Ia bahkan melepas sepatunya, memperlihatkan jari-jari kakinya. Jangan terlalu terpaku pada penampilan luar. Yuan menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan santai, "Mari kita percepat urusan yang serius. Pihak leluhur belum melarikan diri jauh. Mari kita segera membasmi mereka." Lo Feng dan mereka terdiam. Bukankah mereka para penguasa yang melarikan diri tadi?
Teknik jiwa Mogus cukup mengesankan, kata Yuan. Sebelumnya, Mogus, leluhur kepunahan senyap, leluhur 1000 mata, leluhur binatang luo, ibu naga sentuhan 1000, leluhur mimpi buruk dan penenun mimpi. Mereka bergabung melawanku. Jika kita bertarung lagi, kita harus terlebih dahulu menghilangkan ancaman teknik jiwa ini. Jika tidak, teknik jiwa itu akan menargetkan Lo Feng dan menargetkan kalian semua. Kita memang perlu segera mengatasi ancaman ini. Ming Huang menatap jari-jari kaki Yuan yang telanjang. Dia tidak tahan melihat Yuan berganti pakaian seperti itu. Mari kita gunakan serangan jarak jauh mematikan yang telah kita tentukan. Setiap satu yang mati mengurangi ancaman. Semakin banyak yang mati, semakin lemah ancamannya. Yuan, apa kau baik-baik saja? Jin agak khawatir tentang teman lamanya itu. Yuan menatap Jin sambil terkekeh. Tidak pernah sebaik ini. Kalau begitu mari kita berangkat, kata Starlight. Lo Feng menekan kekhawatirannya terhadap Yuan. Kedelapan penguasa itu bersama-sama berangkat lagi mengejar pihak leluhur. Kekuatan Yuan telah pulih. Leluhur ular tak terbatas, leluhur puncak es, mereka semua melirik Mogus. Mustahil, Mogus menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa memulihkannya. Teknik itu meremehkan Yuan saat ini. Jalur operasi aturan primordial Yuan mahir dalam banyak hal dan sistem kesadaran pikirannya cukup kuat. Bagi tokoh berpengaruh lainnya, perpaduan berbagai kesadaran yang berbeda hanya akan membuat orang gila menjadi tak terkendali. Itu adalah perilaku merusak diri sendiri. Namun Yuan, ia menstabilkan inti dari kesadaran pikirannya. 8 penguasa, termasuk Lo Feng, bergerak cepat mendekati wilayah faksi leluhur. Ketika jarak sudah cukup dekat, Yuan segera memberi perintah. Sudah waktunya, katanya dengan suara tegas. Aktifkan susunan pembunuhan kutukan kesengsaraan. Kekuatan keempat penguasa langsung menyatu. Teknik pedang Lo Feng, teknik Moman, Jin, dan kemampuan Starlight berpadu menjadi serangan tak terlihat yang menembus seluruh pertahanan. Di bawah kendali Yuan, formasi itu turun seperti bencana yang tak terelakkan. Para penguasa hanya bisa menatap dari kejauhan, menunggu hasilnya. Di sisi lain, faksi leluhur berada dalam kewaspadaan penuh. Beberapa leluhur kuat tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak beres. Namun, mereka tidak dapat melihat apa yang datang. Jauh di dalam formasi pertahanan, leluhur mimpi buruk yang bersembunyi tiba-tiba merasakan bahaya mematikan. Belum sempat ia bereaksi, kekuatan mengerikan menghantam inti kehidupannya. Vitalitasnya hancur dari dalam. Sesaat kemudian, ia mati seketika. Para leluhur diliputi kemarahan dan keterkejutan. Bagaimana mungkin dia terbunuh di dalam formasi pertahanan? Namun kenyataan tidak bisa disangkal. Kemarahan mereka segera berubah menjadi niat membunuh. Dalam sekejap mereka melintasi ruang waktu dan muncul tepat di hadapan para penguasa. Mogus memandang tajam ke arah Lo Feng. Ayo, kita targetkan Lo Feng, katanya dingin. Kekuatan jiwa mereka langsung dilepaskan tanpa suara. Yuan terlihat cemas. Bisakah Lo Feng menahannya, katanya pelan. Moman juga mengernyit. Teknik jiwa mereka masih sangat kuat. Beberapa saat berlalu, namun formasi pertahanan para penguasa tetap stabil tanpa gangguan. Yuan terkejut. Kekuatan Lo Feng tidak melemah. Lo Feng, apakah kau merasakan sesuatu? Lo Feng memandang mereka dengan heran. Merasakan apa? Serangan jiwa mereka, kata Yuan. Lo Feng menggeleng santai. Tidak ada. Jawaban itu membuat Yuan dan yang lain tercengang. Di sisi lain, Mogus justru merasakan sesuatu yang mengerikan. Saat kekuatan jiwanya menyentuh Lo Feng, ia seperti melihat jurang kehancuran tanpa batas. Kegelapan yang penuh kebencian dan niat membunuh.
Jurang kehancuran, bisiknya ngeri. Dia dilindungi kekuatan itu. Kekuatan jiwa mereka terhalang. Hanya sebagian kecil yang benar-benar mengenai Lo Feng. Namun Lo Feng tetap berdiri tenang. Pikirannya jernih seolah tidak terjadi apa-apa. Melihat hal itu, Yuan akhirnya tertawa lega. Saudara Lo Feng, kau benar-benar luar biasa. Matanya bersinar penuh semangat. Kita lakukan lagi formasi pembunuhan kutukan. Momen tersenyum ganas. Baik, aku akan membakar avatar tempurku lagi. Formasi pembunuh kembali diaktifkan. Di kubu leluhur, teriakan ketakutan terdengar. Leluhur bermata seribu merasakan inti kehidupannya retak sebelum sempat melawan. Dalam sekejap, ia musnah. Para leluhur terdiam dengan wajah pucat. Salah satu dari mereka berkata pelan, perang ini sudah kalah. Mereka semua memahami satu hal, selama Lo Feng tidak bisa dijatuhkan, mereka tidak memiliki harapan untuk menang.